Shalom pagi. Bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kembian yang Kau berikan dari hidup kami. Maka pada pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam perbagian tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah siap memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan teruslah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya Tuhanku kau berikan pada orang yang jalan perempuan, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan tetap rata dan kertas ini. Puji Tuhan, satu pujian yang indah yang kita dapat. Kita lihat ketiga hamba. Yang 1 dapat 5 talenta, yang 2 talenta, tetapi yang 1 talenta. Tetapi yang sangat menarik,
Yang 5 talenta berkembang menjadi 5, yang 2 berkembang menjadi 4, tapi yang 1 sayang tidak berkembang. Mengapa? Dan apa dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada ayat yang ke-26? Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Ternyata yang dapatnya ke-1 aja. Kata firman Tuhan adalah hamba yang jahat dan malas. 1 yang diberikan oleh tuannya ternyata tidak dikembangkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia menjadi manusia yang jahat dan malas. Dan akibat jelas apa diberikan Tuhan itu sesuai dengan kesanggupan. Perhatikan ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berkata, jadi ada yang 5 sanggup 5, yang 2 sanggup, yang 1 jelas sanggup. Masing-masing dapat talenta sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupannya. Talenta-talenta yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kesanggupan kita. Dia Allah, dia hamba Tuhan yang tidak pernah memaksa seseorang, sesuai dengan kesanggupan. Maka kalau tidak dikembangkan, kata firman Tuhan, hamba yang jahat. Yang kedua, hamba yang malas. Talenta-talenta diberikan berarti sesuai dengan sanggupan, tapi boleh respon saudara, respon saya. Apakah talenta itu dikembangkan atau disimpan atau dipendam atau tidak digunakan dengan baik, tergantung orang itu. Masing-masing berikan talenta, minimum 1 talenta. Apa yang Tuhan berikan pada hari ini, kita diminta oleh Tuhan datang sujud menyembah, selalu berhubungan dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan. Firman Allah berkata dalam Matius pasal 26, roh penurut dan lemah. Jangan perlu keinginan daging, tapi untuk roh. Bergairah, tingkatkan, kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Letak di waktu dan cari nantinya suara. Masa kekuatan seseorang mampu bisa banyak. Gunakan waktu kita berdoa menjelang kedatangan Tuhan sudah. Gunakan waktu kita, jangan sia-sia. Kita gunakan dengan baik. Gunakan mesbah. Jangan pernah berhenti mengadakan mesbah pribadi. Kembangkan terus, tingkatkan terus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan hati kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para orang. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmatnya Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan sedang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.